Pengertian dan ketentuan muzaki. Pengertian dari muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Ketentuan dari muzaki: 1. Beragama Islam. 2. Merdeka. 3. Dimiliki secara sempurna. Keempat, mencapai nisab. Yang kelima, telah haul. Adapun pengertian dan ketentuan mustahik. Pengertian dari mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan dari mustahik itu sendiri yaitu masuk dalam 8 asnaf. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang telah mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikab, yaitu untuk memerdekakan hamba saya. Yang keenam, ghairimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang terakhir, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan. Dan masing-masing mustahik. Pembagian yang adil menurut Yusuf Qaradawi adalah 1. Pembagian setempat. Yang dimaksud dengan pembagian setempat adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu daripada mustahik dari tempat lainnya. 2. Adil dalam pembagian zakat antara para mustahik. Pembagian yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan dalam zakat adalah membagi zakat dengan adil antara para kelompok atau yang disebut asnaf yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya sebagai para mustahik zakat. 3. Mencermati para mustahik zakat. Yang kami maksudkan dengan judul ini adalah agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin atau ia mengaku sebagai ghorim, atau orang yang berhutang, ibnu sabil, ataupun mujahid fisabilillah. Asnaf batas penyaluran zakat menurut Nurul Huda. 1. Fakir. Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kekafirannya. 2. Miskin. Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. 3. Amil. Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin, namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat. 4. Mu'alaf. Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin. 5. Budak. Sejumlah untuk membebaskan dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat. 6. Ghorimin. Kepada mereka diberikan sebesar beban hutang yang dipikul tanpa tambahan. 7. Fisabilillah. Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya untuk kepentingan ijtihad sesuai dengan pendapat pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya. 8. Ibnu sabil.
zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negerinya serta biaya selama perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak ataupun sedikit. Konstruksi muzaki dan mustahik zakat dalam perkembangannya di Indonesia. Dalam fikih yang merupakan rujukan utama dalam menetapkan dan menerbitkan undang-undang terkait zakat di Indonesia. Orang yang memberikan sebagian hartanya untuk membersihkan keseluruhan harta yang dimilikinya disebut sebagai muzaki. Dan orang yang dianggap berhak mendapatkan bagian dari bagian yang dipisahkan itu disebut mustahik. Konsep muzaki dan mustahik ini sudah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan masih berlanjut hingga saat ini. Praktik pengelolaan zakat di negara-negara muslim kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas dan sudah pasti menarik untuk dikaji, guna menambah literasi kajian di bidang zakat, khususnya yang berbau kewilayahan atau negara, karena sebagaimana yang sudah disiratkan dalam kaidah usuliyah bahwa sebuah hukum bisa berubah menyesuaikan tempat, waktu, situasi, serta kondisinya. Di Indonesia saat ini telah terbit beberapa undang-undang yang mengatur tentang zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memberikan penguatan juga berbagai privilege kepada operator zakat yang dibentuk atau dikelola langsung di bawah pemerintah. Di saat yang sama, undang-undang ini juga memperlemah bahkan marginalisasi, dengan kata lain adanya potensi dan juga upaya untuk mempersempit operator-operator zakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Sebelum undang-undang ini telah ada di Undang-Undang Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang juga mengatur tentang pengelolaan zakat. Berbeda dengan aturan terbaru, peraturan tentang zakat dalam undang-undang ini cenderung memberikan keluasan untuk bergerak bagi operator zakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Konstruksi muzaki dan mustahik zakat. Konstruksi muzaki dan mustahik zakat dalam perkembangannya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 1999,
Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Amil zakat adalah Basnas dan Las Basnas dan Las yang berdiri sendiri-sendiri, namun mereka saling bekerja sama dan bersinergi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Amil zakat adalah Basnas dan Las. Sifatnya membantu Basnas dalam melakukan pengumpulan zakat. Konstruksi muzaki dan mustahik zakat. Konstruksi muzaki Selanjutnya, poin penting pergeseran konsep dan paradigma antara kedua undang-undang antara lain sebagai berikut. 1. Tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan bisa dikatakan cenderung tidak ada antara konsep Yiswaf yang ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan konsep Yiswaf pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, poin penekanannya ada pada unifikasi pengelolaan zakat, bahwasanya yang memiliki otoritas untuk melakukan pengumpulan zakat adalah pemerintah melalui badan-badan atau lembaga yang memang secara resmi diadakan dan dibentuk oleh negara. Hal ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat zakat. Yang ketiga, berkenaan dengan pembayaran zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela. Yang keempat, yang paling nampak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibandingkan undang-undang sebelumnya adalah pembaharuan paradigma dari konsep subjek, objek, serta bidang tasaruf dari zakat. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya lembaga atau badan hukum sebagai salah subjek hukum zakat atau mukalaf zakat, atau biasa disebut muzaki. Selain itu, penentuan kategori objek zakat turut dikembangkan dengan cakupan dan basis yang jauh lebih luas, serta meliputi berbagai macam aktivitas perekonomian modern. Undang-undang terbaru ini juga memberikan dan membuka ruang yang lebih luas dalam tasaruf dana zakat yang berupa distribusi produktif dan juga pendayagunaan zakat dengan maslahat dan keadilan sebagai orientasinya.